Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal, NIM 17 2019 021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Sekumpulan individu ini memiliki kemampuan bereproduksi antar sesama. Populasi dalam manusia itu adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah. Beberapa faktor peningkatan populasi. Yang pertama yaitu kelahiran. Kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan populasi. Yang kedua, imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan individu dari suatu negara menuju negara yang lain. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan populasi di suatu wilayah. Yang ketiga, penyempitan wilayah. Adanya penyempitan wilayah ini membuat meningkatkan populasi di suatu wilayah. Harusnya bisa ditempati dengan nyaman, tapi dengan adanya penyempitan wilayah ini menyebabkan kepadatan penduduk. Dan ada pula faktor menurunnya populasi. Selain meningkat, populasi juga bisa menurun. Ada beberapa hal yang menyebabkan populasi menurun, di antaranya yaitu kematian. Kematian seseorang menjadi salah satu dampak menurunnya populasi. Ini akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat asal menuju tempat lain. Adanya imigrasi ini jelas akan mengurangi jumlah populasi. Yang ketiga, perluasan daerah. Penurunan populasi juga bisa dipengaruhi dengan adanya perluasan wilayah. Ini akan membuat pengurangan kepadatan di suatu wilayah. Dan yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari karakteristik dan jumlah yang dipunyai oleh populasi tersebut, atau merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur tertentu sehingga bisa mewakili populasinya. Jika pada suatu populasi cukup besar dan peneliti tidak akan mungkin mempelajari dan meneliti semua yang terdapat di dalam populasi. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka dari itu, peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dan nantinya yang akan digunakan dari populasi tersebut haruslah yang benar-benar representatif atau yang bisa mewakili. Jika keadaan subjek atau objek di dalam populasi tersebut benar-benar homogen, maka sampel baru bisa dilakukan. Karena luasnya populasi yang memakan banyak biaya, waktu, dan tenaga, maka dari itu penelitian sampel haruslah digunakan. Di dalam penelitian sampel cukup menggunakan beberapa potongan kecil dari populasi, maka hal tersebut dapat menghemat penggunaan tenaga, waktu, serta biaya. Peneliti tidak usah ragu untuk mengambil banyak sampel. Sebuah sampel baik besar atau kecil di dalam ukuran penelitian tidak akan ditentukan oleh populasi, tapi dinyatakan oleh mutu pelaksana, dasar teori, dan pengelolanya. Dan contoh tentang populasi dan sampel yaitu misalkan ketika di dalam survei suara pada saat pemilu, baik survei yang dilakukan ketika perhitungan surat suara atau saat quick count, atau juga saat survei yang dilakukan sebelum terjadinya pemilu. Di dalam survei yang dilaksanakan, baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia atau populasi dan lain-lain sebagainya, mereka akan selalu melakukan survei dengan menggunakan teknik penelitian kuantitatif di dalam pemanfaatan populasi dan sampel. Lembaga-lembaga survei ini yang ada mengambil beberapa sampel dengan menggunakan metodologi atau teknik tertentu. Hasil yang digunakan pun tidak jauh berbeda dengan hasil kenyataan yang sesungguhnya. Teknik pengambilan populasi dan sampel dilakukan agar dapat menghemat biaya yang diperlukan dan memudahkan pengerjanya. Dalam contoh kasus ini, jika diambil sebuah kesimpulan, maka populasi seharusnya dilakukan dengan mensurvei seluruh rakyat Indonesia. Namun ternyata sampel yang ada hanya beberapa masyarakat. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.